Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rahmawati, NIM 1921311051 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsep formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Begitu pula dengan pemikiran Joseph Schatz tentang hukum Islam, tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Pendapat senada di tersebut diungkapkan oleh Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah al-fiqh al-akbar dan al-fiqh al-asghar. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122, agar mereka memperdalam pengetahuan dalam urusan agama. At-Taubah ayat 122. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hukuman umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan perbedaannya fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah yang berhubungan dengannya atau Allah, sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum iqtidadiyah dan akhlakiyah. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa fikih tidak terlepas dari 2 dimensi. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah, yaitu dalam dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebebasan dan pendekatan maqasid. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Sujono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Yang pertama, hukum adalah ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, hukum adalah arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum adalah arti kaidah dan norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan penjabar. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Penjelasan yang kedua mengenai konsep tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan tadi, Schatz berpendapat bahwa
Sumber hukum Islam yang pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan diperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Skatz, dilihat dari segi teoritis maupun praktis. Menurut Jaih Mubarak, ia menegaskan bahwa sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Pendapat ini diungkapkan karena kalau Al-Quran dijadikan sumber hukum, akan melahirkan kecenderungan adanya pengabaian terhadap eksistensi Allah. Pandangan ini sebenarnya lebih bersifat teologis. Dengan demikian, terdapat 3 terma yang berhubungan dengan Al-Quran sebagai dalil hukum. Al-Quran sebagai sumber hukum, Allah berfirman tanpa suara dan tanpa huruf. Sebagai madlul dan mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat yang ditulis dengan suara dan huruf adalah dalil hukum. Apabila terpaksa kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum, yang dimaksud sumber di sana dalam artian majazi. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Rincinya telah dijelaskan di awal pada topik ruang lingkup fikih. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai konsep metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Skatz menulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, pendekatan teologi. Yang kedua, filsafat atau filsafat hukum Islam. Yang ketiga, sejarah. Dan yang keempat, ilmu-ilmu sosial. Salah satu pendekatan dalam penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hikmat at-tashri'. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada para pengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, serta Al-Quran dan hadis. Berdasarkan analisis sosiologi hukum yang digunakan oleh Skatz, dalam menggali hukum Islam, di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat, tetapi di pihak lain, pemikiran Skatz ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Artinya, atas dasar analisis sosiologinya, Skatz mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut. Analisis tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dalam pandangan F.R. Ankersmit tidak benar karena didasarkan pada tugas seorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan, bukan menilai. Sekian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.